Tadi bagaimana perjalanan ke sini, lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Risma tahu saya dari siapa? Dari temen. Oh, teman. Sebelumnya Risma udah pernah ngikutin konseling ini belum? Belum sih, ini first time. Start ya. Oke, karena Karisma juga belum pernah dan ini baru pertama kali melakukan konseling individual, jadi izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa konseling individual itu. Nah, jadi izinkan saya menjelaskan apa itu konseling individual ya, Karisma. Jadi konseling individual itu adalah konseling yang merupakan salah satu layanan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling yang dimana dilakukan secara tatap muka. Namun untuk melakukan konseling ini kita tidak memberatkan siapapun. Yang dimaksud itu dengan tatap muka bisa dengan melakukan kegiatan konseling secara langsung atau sebenarnya kita juga bisa melalui kayak Zoom atau Google Meet. Nah, dan di sini juga kita tidak memberatkan klien untuk bercerita kepada kita. Jadi di sini Karisma harus secara sukarela untuk bercerita kepada saya. Nah, dan di sini itu konselingnya itu adalah Karisma dan saya sebagai konselor. Dan Karisma juga tidak perlu takut untuk menceritakan perasaannya atau unek-uneknya yang sedang dialami, karena saya juga memegang beberapa asas yang dimana ada asas kerahasiaan salah satunya. Nah, asas ini membuat rahasia Karisma tidak tersebar kemana-mana. Jadi Karisma tidak perlu takut agar ceritanya itu terbongkar atau tersebar kemana-mana. Nah, sampai sini apakah Karisma sudah mengerti? Sudah. Nah, oleh karena itu, karena Karisma juga sudah mengerti, apakah Karisma sudah siap untuk melakukan konseling pada hari ini? Insya Allah siap. Oke. Baik, apa penyebab Karisma datang ke konseling ini? Apa permasalahan yang sedang dihadapi? Pertamanya saya ingin menceritakan sedikit dari keluh kesah saya sih selama mengajar, selama menjadi guru, seperti itu. Kalau boleh tahu, Karisma mengajar sebagai guru apa? Guru diniyah, terkhususnya di Al-Quran ya. Itu ngajar SD, SMP atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang sedang diamanahkan untuk memegang jenjang SMA tahun ini, tapi tahun kemarin itu diamanahkan untuk memegang SMP, jadi di SMP SMA jadi fokusnya. Oke, kalau gitu kira-kira ada kesulitan apa yang selain dialami oleh Karisma? Sebenarnya untuk memegang anak kelas SMA ini yang sedang mencari jati diri ya di kalangan SMA, kebetulan saya juga memegang anak kelas 11 umur 17 tahun yang emang lagi mencari jati diri, jadi lebih ke susah diatur. Mungkin enggak seperti anak-anak puber pada umumnya di kelas 9 yang memang sudah diatur dan juga memberontak ya kadang, cuma kelas 11 ini lebih ke yang sulit diatur, tapi ketika dia punya masalah dia menyelesaikannya itu sendiri gitu. Terus kita yang tidak tahu, dan di sini tuh lebih ke sulit sebenarnya untuk memahami karena lebih ke sendiri. Karisma sebagai guru di sana, apakah ada rekan guru lain yang bekerja sama dengan Karisma mengajar juga gitu? Iya, ada. Oh ya, jadi permasalahannya kayak Karisma kayak kesulitan dalam memahami anak-anak gitu kan? Iya, memahami karakternya ya, sih. Yang dimana emang sudah masa puber, tapi untuk nakal itu Saya sudah stop, tapi dari sisi mencari jati diri gitu. ya, dan mencari jati diri. Iya. Nah, dari permasalahan ini kira-kira ada efek yang Karisma alami nggak sih? Efek dari pribadi sendiri? Kalau pribadi sih banyak ya, terutama lebih sering nangis sih. Kan kalau kelas SMA aku kayak udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak untuk berpikir, jadi lebih ke sakit hati aja gitu kalau diajak cerita yang dalam atau
lebih ke dibohongin atau gimana gitu. Jadi kayak ada perasaan kecewa tersendiri. Iya. Betul. Oke. Karisma sebelumnya pernah tidak kayak memikirkan mengapa sih anak-anak ini melakukan hal yang seperti itu? Sering penyebabnya Jadi, gitu. Penyebabnya. Kayak lebih memikirkan sendiri gitu ya. Apakah Karisma sudah menemukan jawabannya? Apa penyebabnya? Untuk sampai saat ini sih belum tuntas semua ya, karena untuk memahami karakter orang yang berbeda-beda dengan watak yang berbeda-beda itu sangat sulit sebenarnya. Cuman sedikit demi sedikit, apalagi kemarin kan saya pegangnya SMP, terus ketika SMA tuh agak kaget gitu. Salah satu bentuk perilaku yang bikin Karisma nggak enak hati atau sedih itu apa sih contohnya, kayak apakah bisa diceritakan di sini? Mungkin sedikit kisah ya, Ya. izin menceritakan kisah yang kemarin saya alami. Mungkin bisa diam-diam membawa apa ya, semacam vape terus atau handphone, karena di asrama saya kan bertempat di asrama, karena di asrama kan itu tidak boleh membawa handphone kan. Nah, ketika si anak ini membawa barang-barang berupa handphone atau bahkan vape gitu, jadi merasa kenapa ya dia bisa membawa itu gitu, padahal kan sudah dilarang oleh sekolah. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, dari ada anak-anak yang nakal, ada tekanan nggak untuk Karisma, kayak misalnya tekanan dari atasan atau misalnya dari yang lainnya yang menuntut untuk agar anak ini tidak melanggar lagi gitu? Sebenarnya anak-anak yang nakal itu sebenarnya anak-anak yang super aktif aja sih ya. Kita belum bisa nyebut dia nakal, tapi biasanya anak yang seperti itu ada dari orang tua yang peran orang tua yang kurang. Contohnya dia tidak dapat kasih sayang di rumah, seperti itu kan. Jadi menyebabkan dia ke sekolah seperti itu gitu. Jadi saya sebagai yang bertugas di sekolah juga harus mendalami peran orang tua. Tapi pihak orang tua itu merupakan peran yang sangat penting untuk si anak ini. Nah, justru yang membuat saya tekanan itu adalah pihak orang tuanya. Karena kalau atasan, kalau pimpinan saya pribadi di sekolah, alhamdulillah nggak terlalu yang menekan anak ini untuk berubah menjadi lebih baik, karena sekolah bukan ajang untuk memperbaiki akhlak dan adab seorang anak ya, murid. Tapi itu kan semuanya bermula dari rumah mereka masing-masing, seperti itu. Jadi yang menekan kadang orang tuanya pribadi sih. Apakah ada dari Karisma pengalaman pribadi gitu yang menyangkut dengan orang tua ini sehingga Karisma bisa berpendapat seperti itu? Iya, ada. Seperti apa? Contoh, setiap kemampuan anak untuk menghafal Al-Quran itu kan beda-beda. Tapi ada orang tua yang menginginkan anak ini tuh hafal di 10 juz misalkan. Padahal kemampuan si anak ini hanya 5, dan ibunya itu harus dan menginginkan bulan ini tuh selesai 10 juz gitu. Jadi saya sendiri tertekan untuk bagaimana caranya si anak ini bisa menginginkan 10 juz padahal kemampuan si anak ini hanya 5 juz, dan orang tua itu tidak mau tahu penyebabnya. Yang penting saya menyekolahkan di sekolah itu untuk hafal 10 juz dalam sebulan, seperti itu contohnya. Dari pengalaman seperti itu pasti ada anak yang merasa tertekan. Iya, pasti. Kira-kira pernah nggak ada anak murid atau seorang anak yang datang ke Karisma untuk menceritakan keluh kesahnya? Ada beberapa dari mereka justru menangis karena tidak menyelesaikan targetnya, padahal itu kan hanya kemampuan setiap orang berbeda-beda ya. Nah, dari pengalaman Karisma yang udah diceritain, Karisma sempat merasa sedih nggak sih atas apa yang terjadi oleh anak-anak ajar Karisma sendiri, yang dimana kan hal itu hal yang sangat memprihatinkan. Jadi Karisma kayak pernah nggak sih merasa kayak kepikiran
anak itu gitu. Bagaimana caranya agar anak itu tuh merasa lebih baik dari sebelumnya gitu. Apakah karisma bisa membantunya atau tidak? Karena nggak terpikirkan seperti itu. Nah, anak-anak yang seperti itu lebih ke karena punya tekanan dari orang tua mereka masing-masing, standar yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, jadi itu kadang melakukan sesuatu yang kita tanpa kita tahu gitu. Jadi kayak tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita dan tiba-tiba dar gitu. Jadi kayak ya agak shock aja gitu. Tapi dari saya pribadi belum menemukan caranya bagaimana si anak ini tuh bisa menemukan caranya. Oh, jadi karisma hanya bisa membantu meringankan beban yang mereka rasakan dengan cara mendengarkan cerita-cerita mereka. Betul. Nah, dari permasalahan yang udah karisma ceritakan tadi, kan itu akan berdampak kepada karisma juga ya. Yang dimana kan seorang anak ajar ini suatu tanggung jawab juga untuk karisma gitu kan. Apakah dari pribadi karisma hal ini mengganggu pribadi karisma, kayak mempengaruhi pekerjaan yang lainnya atau menghambat pekerjaan lainnya karena satu permasalahan ini? Pernah nggak? Terkadang kalau emang lagi masa-masa kepikiran gitu kan, pastinya iya. Cuman untuk memanage tersebut pasti kan harus di tempat dan di waktu yang tepat juga gitu. Jadi kan saya nggak cuma fokus ke si anak ini aja, tapi masih banyak anak yang lain gitu. Jadi saya usahakan untuk tidak berantakan gitu. Jadi nggak yang berpikir terus. Kayak tadi karisma sempat bercerita salah satu faktor perilaku anak menjadi nakal ini adalah kapangan dari orang tuanya ya. Iya betul, tekanan dari orang tua masing-masing. Kebanyakan seperti itu. Menurut karisma ada tidak penyebabnya selain tekanan dari orang tua sehingga mereka menjadi seperti itu? Apakah ada penyebab dari sisi lain? Penyebab lain itu bisa jadi karena pengaruh teman. Ya kadang temannya yang emang nakal dianggapnya itu keren, jadi yang lain yang baik jadi mengikuti gitu. Jadi mereka kompak dalam melakukan hal yang buruk seperti itu. Jadi ada yang terpengaruh juga. Iya betul, terpengaruh. Kalau misalnya ada suatu anak yang melanggar nih, apakah ada hukuman untuk anak tersebut dari pihak sekolahnya? Nah itu yang menghukum karisma atau pihak lain? Di sekolah kami itu tertera guru BK ya. Jadi kalau misalkan ada masalah si anak ini udah kena suatu problem gitu, jadi saya arahkan langsung ke bagian bimbingan konseling. Jadi karisma hanya menegur saja dan memberi tanggung jawab tersebut kepada bagian yang sudah. Dari banyaknya kasus anak-anak yang melanggar dan anak-anak yang berperilaku nakal yang sudah diceritakan tadi oleh karisma, pernah nggak sih ada satu kasus atau anak yang benar-benar melanggar dan benar-benar membuat satu sekolah ini menjadi heboh? Beberapa kejadian itu pernah dialami sampai sekolah itu gempar ya, lumayan. Di antaranya ada salah satu siswi yang hamil di luar nikah dan saat diketahui oleh sekolah langsung di drop out karena memang sudah tidak ada toleransi lagi untuk itu. Itu sih yang membuat gempar sekolah. Pihak sekolah langsung drop out gitu? Iya langsung. Apakah dari pihak sekolahnya pernah tidak mencari tahu dulu sebelum drop out gitu? Kayak penyebab si anak ini melakukan hal seperti itu tuh apa? Ya. Jadi tidak langsung drop out gitu loh. Jadi mencari alasan si anak ini melakukan hal tersebut. Iya, karena sudah banyak ya perilaku yang dia lakukan, penyebab kenakalan dari anak tersebut. Jadi sudah banyak poin merahnya sampai pada akhirnya dia melakukan kesalahan yang luar biasa gitu, sampai membuat masalah yang onar di sekolah. Jadi sekolah sudah tidak bisa mentoleransi kembali
jadi akhirnya anak-anak itu drop out gitu. Kami sudah pernah untuk mencari permasalahan itu, kenapa dari orang tua yang kurang kasih sayang, kan kebanyakan dari rumah ya. Iya. Jadi memang pada dasarnya si anak ini sudah banyak sekali melakukan Iya, pelanggaran. banyak sekali. Dan pihak sekolah ini udah nggak bisa mentolerir ya. Iya, tidak bisa tolerir kembali. Oke. Nah, karena memang pada dasarnya sudah banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran, emang tidak pihak sekolah kayak menetapkan peraturan gitu atau agar bisa menegaskan anak-anak ini kembali tertib? Ada tidak? Menegaskan anak-anak kembali tertib dengan dengan menghukum dengan hukuman yang drop out saja. Anak-anak sudah banyak sih yang ke-distract, Membuat anak-anak menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu ya, dengan hukuman-hukuman sih. Biasanya kan kalau anak-anak mendengar hukumannya seperti ini, itu kan jadi kayak lebih kurang untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Tadi Karisma berbicara tentang adanya kayak pihak sekolah menyediakan layanan guru BK. Iya, betul. Nah, sejauh penglihatan Karisma, banyak nggak anak-anak yang membutuhkan guru BK ini? Karena kan pada masa saat ini anak remaja memang kayak sangat berkesempatan pada mental ya. Jadi kayak apa memang perlu dukungan dan perlu untuk diarahkan. Nah, apakah dari guru BK ini anak-anak banyak yang berminat untuk datang ke sini? Mungkin ada beberapa anak yang memang dekat ya dengan guru BK ini, tapi kebanyakan kasus anak-anak yang agak sedikit nakal itu justru takut untuk mendatangi guru BK, yang justru malah mereka harusnya yang membutuhkan kan ya, tapi justru mereka yang malah takut gitu. Jadi bahwa kondisi yang sedang ada itu anak-anak takut untuk datang ke guru BK ya? Iya, betul. Padahal kan seharusnya guru BK adalah layanan atau guru yang harus paling dekat sama murid-muridnya gitu kan. Tapi ternyata anak-anak malah takut. Dari banyaknya permasalahan anak-anak dan permasalahan dalam mengajar, kira-kira Karisma punya permasalahan lain nggak, seperti permasalahan pertemanan atau partner dalam mengajar atau dalam bekerja, atau mungkin permasalahan dari atasannya gitu? Karena di ruang lingkup yang kita bersosialisasi sangat nggak mungkin kalau nggak ada masalah ya. Cuman di sini saya mau sedikit cerita aja untuk sharing. Pernah waktu itu karena mungkin rekan kerja saya sebagai guru di sana kebanyakan seumuran, jadi lebih ke egois masing-masing. Jadi kayak lebih ke mikir kayak sendiri masing-masing gitu, tugas-tugas masing-masing. Jadi kalau misalkan ada satu guru yang nggak masuk, itu kebanyakan nggak peka gitu. Kan kita kan sebagai seorang manusia pasti butuh manusia lainnya gitu kan. Jadi kadang itu aja sih, kadang kalau kita lagi sakit itu kan sangat, sebenarnya untuk mengungkapkan kita sakit juga nggak enak kan. Terus sebagai manusia kan pengennya dipekain, tapi kalau misalkan kita ngungkapin juga kayak nggak enak gitu. Jadi lebih ke individual banget. Iya, lebih ke individual masing-masing. Ada masalah juga masing-masing gitu. Jadi kayak ya udah saling sendiri aja. Iya, di sana hanya sebagai partner kerja saja. Iya, betul. Sebagai profesi juga bahkan ada. Sebagai profesi saja, dan memang sangat acuh tak acuh gitu. Betul. Jadi hanya sebatas teman kerja gitu, partner kerja. Kalau mungkin dari atasan sih, ya kurangnya mungkin dari gaji ya. Iya, itu paling banyak kayaknya. Iya. Mungkin kali itu rata. Kalau guru kan profesi sebagai guru ya berapa sih gitu kan. Jadi kayak kita nggak bisa nih ngeharapin gaji yang besar untuk seorang guru. Yang pastinya landasan terakhirnya itu ikhlas. Sering banget kita nemuin ya, bahkan di banyak kasus juga. Semoga di era Prabowo ini jadi ternyata slip gaji juga kadang nggak tepat waktu gitu ya? Iya, betul. Dan Betul banget. sering terjadi?
Sering, karena di sekolah kami tuh nggak ada tanggal tetap untuk gajian, jadi kami hanya bisa menerka-nerka aja nih, kayak ini gajiannya awal bulan atau akhir bulan ya, jadi kayak bikin bingung kadang gitu. Kalau kayak gitu berdampak nggak Karisma? Iya sih, untuk saya yang masih perlu banget biaya ya, karena kan saya masih Banyak kebutuhan. iya masih banyak kebutuhan, terus sendiri juga, belum juga saya punya adik-adik gitu kan, jadi sangat kepikiran. Iya. Sebenarnya sudah berapa kali dalam rapat itu saya mengeluarkan unek yang itu, cuman belum pernah disenggol, belum pernah dibahas kembali, tetap saja seperti itu. Seperti itu. Iya, Jadi sangat mempengaruhi juga ya. iya lumayan mempengaruhi karena kondisi keuangan kan gak yang langsung ada gitu kan. Jadi lebih enak tuh kalau misalkan kita bisa nentuin, misalkan setiap gajian tuh tanggal 1, jadi kayak seminggu sebelum itu kita udah prepare gitu. Kalau belum ada tanggal tetap kan jadi kayak bingung nih, kita harus prepare-nya kapan gitu, pas gak adanya tuh kapan gitu kan, jadi kayak kita nggak bisa ngatur, nggak bisa manage keuangan dengan baik kalau kayak gitu. Seperti itu. Alhamdulillahnya kalau ini ya, kalau cepet duluan daripada perkiraan kita gitu. Tapi kalau telat itu rasanya Ya kan, sedangkan itu hal yang sangat iya ditunggu-tunggu ya. betul sekali. Nah, dari usaha Karisma tadi untuk mengajukan pendapat tentang slip gaji ke atasan, Karisma menyampaikan hal itu langsung ke atasan atau lewat perantara? Kami kan biasanya sebelum ada masuk sekolah, sebelum ditetapkan tanggal masuk sekolah itu sepekan sebelum itu kita rapat semua guru, dan saya menyampaikannya di rapat tersebut. Jadi di situ juga sudah ada pimpinan, sudah ada semuanya, bahkan sampai manajemen pun ada. Jadi saya sudah berusaha menyampaikan di rapat tersebut. Berarti memang dari pihak atasan juga Belum ada tindakan ada etikat baik. Ya betul. Seperti itu. Ternyata banyak sekali hambatan dalam mengajar ini juga ya. Iya. Dan ternyata banyak juga permasalahan yang sedang dihadapi Karisma ya. Maka dari itu Karisma datang ke sini untuk menceritakan unek-uneknya dan permasalahan-permasalahan ya. Apakah masih ada lagi unek-unek yang dirasakan atau permasalahan yang membuat Karisma benar-benar bingung? Untuk sekarang mungkin sudah cukup. Jadi alhamdulillah sudah tersampaikan Ya, semua. alhamdulillah tersampaikan semua unek-uneknya. Bagaimana perasaan Karisma setelah menyampaikan unek-uneknya di sini? Alhamdulillah sedikit, lumayan ya, bukan sedikit, memang sudah lumayan lega gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak udah bisa nyampein apa yang selama ini dipendam gitu Kak. Jadi punya tempat berbagi cerita ya? Iya betul. Mungkin nanti kalau misalkan ada permasalahan baru kembali, boleh kali ya saya kesini. Oh, sangat-sangat untuk boleh. konseling lagi, sharing-sharing lagi gitu. Iya, sangat boleh. Kami sangat menerima klien atau teman-teman yang ingin berbagi ceritanya atau teman-teman yang susah menyampaikan suatu permasalahannya dan datang ke sini, kami akan menampung cerita-cerita dan permasalahan yang sedang dihadapi, dan kami juga akan membantu untuk berusaha membantu meringankan beban yang sedang dihadapi klien. Jadi Karisma nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jika ingin kembali ke sini, kami akan menerima dengan senang hati, dengan pintu yang terbuka sangat lebar. Seperti itu. Jadi kira-kira untuk pertemuan berikutnya Karisma bisa ditentukan kembali. Kira-kira Karisma mau datang lagi ke sini kapan? Mungkin bulan depan kali ya. Boleh. Di jam yang sama dan waktu yang sama? Iya, boleh. Oke ya. Karena keberatan kan ya? Tentu saja tidak. Kami tidak akan merasa keberatan karena memang itu sudah menjadi kewajiban dan profesi kami. Nah, kami juga mempunyai kewajiban untuk membantu teman-teman yang susah untuk mengeluarkan permasalahan dan isi hatinya. Seperti itu. Baik, karena sesi konseling kita sudah berakhir dan waktunya juga sudah habis ya Karisma, jadi kita tutup saja konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Karisma yang sudah dengan sukarela bercerita dengan
hati yang lapang dan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun. Dan saya juga mengucapkan kepada Karisma semangat untuk menjalani hari-harinya ke depannya, dan semoga permasalahan ini menjadi teringankan dan terselesaikan ke depannya, dan semoga Karisma ke depannya di dalam pekerjaannya menjadi lebih lancar dan lebih baik. Amin, amin. Baik, kita tutup saja masalah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.